Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan bahagia dari Bu Rita untuk anak-anak dimanapun kalian berada. Hari ini kita berjumpa kembali melalui video pembelajaran karena kita belum dapat melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hormat kepada orang tua. Anak-anak, siapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat informasi-informasi penting yang Bu Rita sampaikan melalui video ini. Selamat mengikuti. Ibulah yang mengandung, ayahlah yang menjaga. Jangan bersujud kepada gunung, jangan menyembah lautan. Ibulah sumber kesejahteraan, dan didikan ayahlah yang mengantar kepada keberhasilan. Anak-anak, kata-kata bijak ini sangat cocok dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hormat kepada orang tua. Sebelum Bu Rita membahas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, Bu Rita akan mengajak anak-anak untuk membaca cerita tentang Malin Kundang, yaitu salah satu cerita rakyat yang mencontohkan bagaimana akibat jika seorang anak durhaka kepada orang tua. Pada zaman dahulu, tinggallah sebuah keluarga sederhana di suatu desa kecil yang damai. Desa itu terletak tidak jauh dari pantai. Keluarga itu terdiri dari seorang ibu dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang sudah meninggal sejak Malin Kundang masih bayi. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu membesarkan anak semata wayangnya. Suatu hari, Malin Kundang yang sudah beranjak dewasa meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Dia berjanji kepada ibunya segera kembali. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, ibu Malin Kundang terus menanti kedatangan anaknya. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa di pantai telah datang sebuah kapal besar dan mewah. Ibu Malin Kundang yang mulai tua itu segera bergegas menuju ke pantai. Dia berharap dapat segera bertemu dengan anak yang sangat ia cintai. Ibu Malin Kundang menaiki kapal dan terus mencari anaknya. Ia melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian bagus berdampingan dengan seorang wanita cantik. Ibu Malin Kundang menghampiri pemuda itu dan bergegas memeluknya sambil berseru, "Malin, ibu bahagia bisa bertemu denganmu." Tanpa diduga, Malin Kundang menjawab, "Apa? Aku anakmu? Aku tidak memiliki ibu seorang pengemis seperti kamu. Jangan mengaku sebagai ibuku. Nih, ada uang kecil. Pergilah dan turun dari kapalku." Ibu Malin Kundang merasa sakit hati atas perlakuan anaknya itu. Ia berdoa kepada Tuhan agar membalas perlakuan anaknya tersebut. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan badai bergemuruh. Malin Kundang dan istrinya bergegas masuk ke dalam kapal untuk berlindung. Cuaca semakin buruk. Badai menghantam kapal sehingga kapal itu terbelah. Semua penumpang kapal termasuk istri Malin Kundang meninggal. Malin Kundang sendiri terkutuk menjadi batu dan menyatu dengan karang. Nah, anak-anak, demikian tadi
cerita singkat tentang Malin Kundang. Sebuah contoh anak yang bersikap durhaka terhadap orang tua dan mengakibatkan terjadinya suatu kehancuran. Sekarang kita akan melihat beberapa firman yang terdapat di dalam Alkitab yang berisi nasihat-nasihat agar kita hormat kepada orang tua. Firman yang pertama terdapat di dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman kedua terdapat di dalam Injil Markus bab 7 ayat 10. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Musa berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Firman yang ketiga terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman keempat dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Firman yang kelima diambil dari kitab Sirach bab 3 ayat 12 sampai dengan 16. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapanya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Dari beberapa firman yang telah kita baca tadi, ada nasihat-nasihat yang dapat kita ambil, yaitu nasihat tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Yang pertama, hormat kepada orang tua. 2, taat kepada orang tua. 3, menolong orang tua. 4, memaafkan orang tua. 5, jangan menyakiti hati orang tua. 6, jangan menistakan orang tua. Apa yang dimaksud dengan menistakan orang tua, anak-anak? Menistakan orang tua berarti kita berkata-kata yang jahat kepada orang tua, atau kita merendahkan orang tua kita. Yang ketujuh, mencintai orang tua. Apakah maksud dari perintah hormatilah orang tuamu? Maksud perintah hormatilah orang tuamu adalah agar setiap anak tidak memandang rendah atau menilai rendah orang tua, melainkan terus menganggap bahwa orang tua sangat berharga bagaimanapun keadaannya. Dan anak-anak ingat, orang tua yang dimaksud di sini bukan hanya ayah dan ibu, tetapi semua orang yang lebih tua daripada kita.
Ada beberapa alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Yang pertama, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Yang kedua, karena ibu telah melahirkan dan menghadirkan kita di dunia dengan taruhan nyawa. Yang ketiga, karena ayah selalu bekerja keras untuk menjamin hidup kita dalam keluarga. 4. Karena orang tua sudah berjuang untuk merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Anak-anak, ini beberapa contoh alasan mengapa kita harus hormat kepada orang tua. Anak-anak bisa menambahkan alasan-alasan yang lain sesuai dengan pengalaman kalian. Ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua. Yang pertama, dengan berbicara sopan. Yang kedua, bersikap rendah hati. Ketiga, tidak merendahkan atau meremehkan orang tua. 4. Tidak menghina orang tua. Dan yang kelima, bersedia menolong orang tua. Anak-anak, ini hanya beberapa contoh sikap yang dapat kita lakukan. Tentunya kalian dapat menambahkan dengan contoh sikap-sikap yang lain. Selain hormat kepada orang tua, nasihat lain yang dapat kita ambil dari beberapa firman yang telah kita baca adalah taat kepada orang tua. Sikap apa saja yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan ketaatan kita kepada orang tua? Yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, melaksanakan perintah orang tua. 3. Tidak melawan atau menentang orang tua. Selain nasihat untuk hormat dan taat kepada orang tua, nasihat lain yang dapat kita ambil dari beberapa firman yang telah kita baca tadi adalah cinta kepada orang tua. Rasa cinta kita kepada orang tua dapat kita lakukan dengan bersikap sebagai berikut. Yang pertama, menemani orang tua dengan senang hati. 2. Memberi perhatian kepada orang tua. 3. Mendoakan orang tua. 4. Menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan orang tua. Dan yang kelima, menolong orang tua dengan senang hati. Sikap taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan rasa saling mencintai akan membuat keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis akan membuat anggota keluarga merasa kerasan tinggal di rumah. Rasa kerasan tinggal di rumah ini merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak. Mengapa demikian? Karena pendidikan iman anak yang pertama dan utama terjadi di dalam rumah. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan harapan Bu Rita, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian semakin memiliki rasa hormat kepada orang tua, taat kepada orang tua, dan tentu saja cinta kepada orang tua. Setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, jangan lupa segera kerjakan tugas-tugas kalian hari ini. Jangan menunda tugas karena besok akan ada tugas-tugas yang lain. Selamat bekerja, sukses untuk kalian.